Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Kali ini saya berada di Stasiun Indro dan di sini saya ingin naik kereta api komuter lain Jenggala yang di KPK 2025. Kereta api komuter lain Jenggala ini diperpanjang rutenya dari Mojokerto sampai Indro dan ada yang dari Mojokerto sampai Babat. Dari yang sebelumnya rutenya hanya di jalur Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya Kota, kini di KPK 2025 diperpanjang rutenya dari stasiun Mojokerto menuju ke stasiun Indro dan Babat. Tapi kali ini saya akan naik dari stasiun Indro menuju ke stasiun Mojokerto. Sebelumnya saya sudah naik dari stasiun Wonokromo. Jadi saya baru opening aja di stasiun Indro ini biar enak aja ya teman. Dan kebetulan kereta api Jenggala yang akan saya naiki ini memakai rangkaian darurat, yaitu kereta ekonomi tanpa berpenggerak alias K3 atau ekonomi 106 tempat duduk dan ada yang 80 tempat duduk alias Kemenhub. Nanti saya akan coba yang 80 tempat duduk alias Kemenhub ini ya, biar ruang kaki lebih lega dan kontennya lebih enak aja ya. Rangkaian aslinya kereta api komuter lain Jenggala ini seharusnya bukan rangkaian ini ya teman-teman, tapi menggunakan KRD yang berwarna hijau yang biasa kita lihat di Daob 8. Tapi mungkin karena lagi trouble ya, jadinya digantikan terlebih dahulu untuk sementara waktu dengan menggunakan kereta ekonomi 106 tempat duduk dan 80 tempat duduk. Kereta api komuter lain Jenggala ini juga melayani dua opsi rute yang melewati stasiun Sidoarjo, Tulangan, Tarik, dan juga ada yang melewati stasiun Sepanjang, Krian, dan Tarik. Ini nanti yang dari stasiun Indro yang akan saya naiki ini berangkat dari stasiun Indro ini sekitar pukul 8:20 menit. Dan rute yang dilewati ini akan melewati stasiun Paru, Sidoarjo, dan Tulangan hingga Tarik. Nantinya saya dari Mojokerto, saya akan balik juga menggunakan komuter lain Jenggala ini, tapi melewati rute yang berbeda, yaitu rute Tarik, Krian, hingga Sepanjang, dan Wonokromo. Oke, seperti apa perjalanan saya bersama kereta api komuter lain Jenggala kali ini dari stasiun Indro menuju ke stasiun Mojokerto full trip. Oke, ikuti terus videonya sampai habis ya. Ini saya mau boarding tiket terlebih dahulu sebelum naik ke dalam rangkaian kereta api komuter lain Jenggala. Oke teman-teman, seperti ini lokomotif yang berdinas sebagai kereta api komuter lain Jenggala kali ini, yaitu ada lokomotif CC 206 1335 Depo Induk Sitotopo, yaitu milik Depo Induk Sitotopo Surabaya ya. Ini sebagai lokomotif dinas kereta api komuter lain Jenggala 476 dari stasiun Indro menuju ke stasiun Mojokerto via Tulangan. Jadi ini ya, sebagian ada yang menggunakan rangkaian ekonomi 106 tempat duduk dan yang paling belakang itu ada yang menggunakan ekonomi 80 tempat duduk alias Kemenhub. Nanti saya akan coba yang di belakang ya sekalian. Tapi nggak bisa backread sih temen-temen. Ya nanti biar kontennya lebih enak dulu aja ya. Nanti saya akan ke ekonomi Kemenhub di paling belakang. Jadi seperti ini kondisi di dalam ekonomi 80 tempat duduk alias Kemenhub. Bedanya kereta api ekonomi Kemenhub dengan 106 tempat duduk ini yang membedakan adalah ruang kakinya ini lebar banget dan juga ada armrest di samping kursinya serta kacanya oval ya teman. Kalau di ekonomi Kemenhub maupun new generation modifikasi. Kereta api komuter lain Jenggala persiapan berangkat sekarang pukul 8:11. Estimasi berangkat dari stasiun Indro ini tepat pada pukul 8:20 menit. Jadi 9 menit lagi kita akan berangkat dari stasiun Indro ya. Jadi kenapa saya tadi bilang nggak bisa backread ya, karena di belakangnya ini langsung genset teman atau kereta pembangkit, jadinya tidak bisa backread ya, sayang banget sih. Cuma kalau dari arah Mojokerto atau dari arah Sidoarjo itu bisa backread, tapi di ekonomi 106 tempat duduk ya teman. Jadi ekonomi 80 tempat duduk ini nggak bisa backread karena terhalang kereta pembangkit. Sekarang sudah pukul 8:21. Kereta api komuter lain Jenggala baru diberangkatkan ya, telat semenit
karena tadi masih menunggu orang yang masih boarding ya. Oke, kita mulai perjalanannya menuju ke stasiun Mojokerto, jadi full trip ya. Tapi rute pertama yang akan saya lewati ini bakal melewati rute Wonokromo, Waru, Sidoarjo hingga Tulangan, lalu lanjut ke stasiun Tarik. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di stasiun Kandangan. Kereta api komuter lain Jenggala di stasiun Kandangan pada jalur 5 ya. Ini berhenti cukup sebentar, tergantung banyak atau sedikitnya penumpang. Tapi yang naik dari stasiun Kandangan ini terbilang cukup ramai okupansinya. Jadi kita mungkin langsung lanjut ya. Ini sebentar lagi kereta api komuter lain Jenggala bakal diberangkatkan kembali dari stasiun Kandangan ya. Oke teman-teman, sekarang pukul 8.39. Kereta api komuter lain Jenggala sudah berhenti di stasiun Kandangan ya. Di sini berhentinya cukup bentar, dan yang naik dan turun di stasiun Kandangan juga lumayan rame ya. Ini pemberhentian kedua setelah stasiun Indro ya. Jadi stasiun Indro pemberhentian pertama, keduanya di Kandangan. Tadi sebelum masuk kereta api komuter lain Jenggala ini berpapasan dengan kereta api komuter lain Blora Surah dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Cepu. Di sini okupansi dari stasiun Indro menuju ke stasiun Mojokerto yang keberangkatan pada pukul 8.20 itu terbilang masih cukup sedikit ya teman-teman, bandingkan dari yang saya tadi naik dari stasiun Wonokromo menuju ke stasiun Indro. Kalau yang dari stasiun Sidoarjo tadi pagi ke arah stasiun Indro itu okupansinya ramai banget, bahkan ekonomi 106 tempat duduk itu penuh, hampir penuh, karena jamnya cocok untuk para pekerja yang akan berpergian ke Indro atau para pekerja pabrik yang ingin ke stasiun Indro. Karena tadi sampai di stasiun Indronya itu nggak terlalu siang teman-teman, setengah 8 kalau nggak salah ya. Dan ini saya sekarang sudah berada di ekonomi Kemenhub atau 80 tempat duduk, yaitu buatan tahun 2011 dan nomor urut kereta ke-7. Karena ini dekat pembangkit jadinya agak berisik ya, mungkin nanti di stasiun Surabaya Gubeng atau stasiun Wonokromo saya bakal berpindah ke ekonomi 106 tempat duduk aja ya. Ini juga tadi saya dari stasiun Indro menuju ke stasiun Mojokerto ini. Yang kereta yang saya naik ini mungkin petugasnya lagi agak gimana gitu ya teman-teman. Jadinya saya kalau mau rekam itu agak was-was gitu sebenarnya. Kalau saya naik kereta api komuter lain atau penataran itu biasanya fine-fine aja ya teman-teman. Cuma nggak tahu kenapa komuter lain Jenggala ini petugasnya, terutama petugas keamanannya itu cukup keras ya. Jadinya saya mencoba mengabaikan atau membuat footage tapi yang masih bisa saya jangkau aja itu. Kalau nggak bisa saya jangkau gitu ya mau gimana lagi ya teman-teman. Sebenarnya kalau bikin konten seperti ini tuh halangannya itu ya cuma petugas saja sih teman, kalau saya gitu. Oke teman-teman, sebentar lagi komuter lain Jenggala bakal berhenti di stasiun Kandes sebagai pemberhentian ketiga dari stasiun Indro tadi ya. Jadi
pemberhentian ketiganya yaitu stasiun Tandes. Pertama Indro, kedua Kandangan, tiga ini adalah stasiun Tandes. Nanti dari stasiun Tandes ini langsung menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapan berhenti kereta api komuter lain Jenggala di stasiun Tandes. Oke teman-teman, saat ini kereta api komuter lain Jenggala sudah tiba di stasiun Tandes. Di sini berhenti sebentar, tergantung banyak atau dikitnya penumpang ya. Jadi kalau banyak berhentinya agak lama, kalau dikit biasanya langsung berangkat gitu. Oke, karena berhentinya bentar, kita langsung ke stasiun Surabaya Pasar Turi ya, stasiun Tandes. Teman-teman, kereta api komuter lain Jenggala sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Tandes. Ini bakal lanjut ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nantinya dari stasiun Surabaya Pasar Turi sampai stasiun Mojokerto itu bakal berganti nomor ya teman-teman. Yang saya naiki ini sebenarnya nomornya itu KA 476, tapi nanti di stasiun Surabaya Pasar Turi bakal berganti nomor kereta jadi 477, yang akan melanjutkan perjalanan komuter lain Jenggala ini dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Mojokerto. Kecepatan rata-rata kereta api komuter lain Jenggala ini di 80 km per jam, karena ini mengikuti taspat versi KRD-nya itu. Cuma karena KRD-nya lagi trouble, jadinya ini menggunakan rangkaian darurat. Taspatnya hanya 80 km per jam. Meskipun rangkaiannya support kalau dikeber sampai 90 gitu masih bisa teman-teman, cuma mengikuti parka aja sih teman-teman. Oke teman-teman, ini kereta api komuter lain Jenggala sepertinya tertahan di sinyal masuk Surabaya Pasar Turi ya. Ini berpapasan teman-teman dengan kereta api Jenggala juga ya sepertinya. Oke, kita lihat. Wah, ini ya, antara komuter lain Jenggala ataupun Arjonegoro ya. Seharusnya kereta api komuter lain Jenggala itu menggunakan rangkaian seperti itu tadi ya teman-teman, KRD hijau, tapi nggak tahu kenapa lagi trouble teman-teman KRD hijaunya ya, jadinya digantikan oleh ekonomi tanpa berpenggerak ini ya. Oh, ada lokomotif RNB teman-teman, kita pindah ya. Nah, ini lokomotif RNB CC 2018916 dibentuk Sitotopo yang menggunakan AC ya. Ini lokomotif Sumatera yang akhir-akhir ini cuma bisa dibuat langsiran sekitaran Surabaya saja ya teman. Dan tadi juga kebetulan langsiran Surabaya Pasar Turi pagi hari ya. Ini di sebelah kanan saya ini ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi itu pada pukul 9:15. Ini lagi persiapan dan lagi boarding sepertinya ya. Argo Bromo Anggrek. Ini kereta api KA1 Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Jakarta Gambir. Oke teman, di sebelah kiri kereta api komuter lain Jenggala ini terdapat rangkaian milik kereta api Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Ketapang. Ini kirim rangkaian ya teman-teman. Oh, bukan kirim rangkaian sih, maksudnya berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, karena terminusnya Mutiara Timur ini dari stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Jadi kereta api komuter lain Jenggala ini tunggu kereta api Mutiara Timur terlebih dahulu masuk ke stasiun Surabaya Gubeng. Nantinya kereta api Jenggala bakal berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Di belakangnya kereta api Mutiara Timur. Di sebelah sini terdapat rangkaian milik kereta api Jayakarta Premium dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun
Jakarta Pasar Senen, dan di sini juga ada kereta api balas ya, angkutan balas yang menggunakan lokomotif CC206. Lagi rame teman-teman ya, rame banget teman-teman. Aktivitas stasiun Surabaya Pasar Turi di pagi ini ya. Di sebelah situ ada kereta api Argo Bromo Anggrek. Di sini tadi juga ada kereta api Mutiara Timur. Di sebelahnya ada kereta api angkutan balas, dan di sebelahnya ada istirahat rangkaian milik kereta api Jayakarta. Oke teman-teman, di sebelah saya ini ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang sebentar lagi akan berangkat. Kalau kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri ini berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 9:15 ya. Dan waktu tempuh di KPK 2025 kereta api Argo Bromo Anggrek ini lebih cepat, jadi 7 jam lebih 30 menit. Sebelumnya hanya 8 jam, sebelumnya perjalanannya itu 8 jam. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek ini sudah memakai rangkaian stainless steel new generation, tapi liverinya agak berbeda ya. Liverinya tuh kayak ombak, tapi ada warna magentanya gitu ya. Ini kereta api Jenggala juga berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi estimasi pada pukul 9:15. Jadi berangkatnya barengan ya, kemungkinan ya. Oke, kita saksikan keberangkatan dari kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Oke, kereta api Argo Bromo Anggrek sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi 9:10 ya. Ini lebih awal 5 menit dari jadwal. Kereta api Argo Bromo Anggrek. Okupansinya cukup ramai ya teman-teman. Untuk tiket yang hampir 1 juta. Raja jalur utara sekarang sudah bisa berjalan normal kembali ya, melewati lintas utara. Sebelumnya kereta api Argo Bromo Anggrek itu memutar via selatan, tapi di Petak Gubuk sampai Karangjati itu sudah bisa dilalui dan sudah kembali normal meskipun ada batas kecepatan ya. Oke, persiapan kereta api Jenggala berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sini bertemu dengan kereta api Ranggajati ya mungkin ya. Dan juga ini nggak tahu ya ini rangkaian apa ya. Soalnya campuran teman-teman. Ada yang Cirebon dan Surabaya Pasar Turi. Kalau di situ kayaknya antara Ranggajati, kalau enggak Arjuna Express ya. Ini saya pindah aja ya teman-teman ke 106 tempat duduk. Oh iya ya, ini sepertinya antrian Balai Yasa, kalau enggak apa ya? Kok pembangkitnya beda sendiri ya teman? Kalau yang di sebelah sana udah pasti Ranggajati ya teman-teman, menggunakan pembangkit milik Depo Cirebon. Oke teman, sekarang pukul 9:45. Kereta api komuter lain Jenggala sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Wonokromo ya. Sekarang saya sudah berpindah ya di ekonomi 106 tempat duduk, dan kereta api komuter lain Jenggala sudah diberangkatkan dari stasiun Wonokromo itu pada pukul 9:45. Ini tadi saya berpindah ya teman-teman, dari ekonomi Kemenhub 80 tempat duduk ke ekonomi 106 tempat duduk, karena lebih dingin aja ya teman-teman dibandingkan ekonomi Kemenhub. Dan di sini saya nggak sendirian, saya bersama teman saya Satrio yang akan menemani trip dari Wonokromo menuju ke Wonokromo kembali ya. Ini jadinya jalur kantong tapi versi mini. Untuk okupansi sendiri
yang saya bilang tadi di stasiun Kandangan itu masih sepi ya teman-teman. Tapi nggak expect kalau di stasiun Surabaya Pasar Turi itu ternyata ramai banget yang naik. Jadinya tadi di ekonomi Kemenhub, di ekonomi belakang-belakang itu ekonomi 543 itu rame banget. Kalau ekonomi 1 ini masih sepi dan diisi oleh petugas teman-teman. Ya, ini rute kereta api komuter lain Jenggala yang saya naiki kali ini melewati stasiun Sidoarjo, Tulangan hingga Tarik terlebih dahulu. Sebelum nantinya saya akan coba kembali komuter lain Jenggala dari stasiun Mojokerto menuju ke stasiun Wonokromo dengan melewati rute Tarik Krian hingga Sepanjang dan Wonokromo ya. Ini persiapan berhenti di stasiun Waru. Ini bersilang dan kereta api penataran sepertinya teman-teman. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Waru. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Waru, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dukur banget. Ini mendelep iku begini. Oke teman-teman, di sebelah saya ini di jalur 2 ada kereta api komuter lain Jenggala yang ini cukup berbeda dan cukup unik karena kereta api komuter lain Jenggala ini nggak sepenuhnya rangkaian darurat. Ada salah satu kereta api komuter lain Jenggala yang menggunakan rangkaian KRD warna hijau ini ya. Seperti kereta api komuter lain Jenggala yang di jalur 2 stasiun Waru ini itu menggunakan rangkaian KRD berwarna hijau. Yang saya naiki ini, kereta api komuter lain Jenggala ini menggunakan rangkaian darurat alias menggunakan rangkaian tanpa berpenggerak, yaitu kereta ekonomi 106 tempat duduk dan 80 tempat duduk. Jadi seharusnya dengan adanya gini, sepertinya kereta api Jenggala ini ada 2 trainset kereta KRD ya. Tapi salah satunya ada yang trouble, jadinya ada yang menggunakan KRD, ada yang menggunakan rangkaian darurat. Oke teman-teman, kereta api komuter lain Jenggala sudah berangkat dari stasiun Waru. Ini tadi baru saja terkena taspat ya. Hanya berjalan di 10 mungkin ya, di 10 km per jam. Dan ini bakal langsung lanjut ke stasiun Gedangan karena halte-halte di sepanjang jalur Wonokromo hingga Sidoarjo itu sudah tidak aktif lagi. Jadinya berhentinya hanya di stasiun-stasiun besar ya. Atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, kereta api komuter lain Jenggala sudah tiba ya, persiapan berhenti di stasiun Sidoarjo. Harusnya sih bertemu dengan kereta api angkutan BBM ya, tapi kayaknya masih belum masuk angkutan BBM-nya. Kurang mlebu. Tapi emang siluetnya koyo ya berarti deh kono dek sini Mas. Koyo iya. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter. Oke teman, sekarang kereta api komuter lain Jenggala sudah tiba di stasiun Sidoarjo ya, tepatnya di jalur 4. Ya, di jalur 4. Ini jalur 4 ini menuju ke arah Tulangan. Nantinya kereta api komuter lain Jenggala ini bakal berbelok ke sebelah kanan ke arah stasiun Tulangan hingga stasiun Tarik. Kabarnya sih tunggu bersirang teman-teman dengan kereta api angkutan BBM dari stasiun Malang Kota Lama menuju ke stasiun Benteng Surabaya. Tapi kayaknya masih belum masuk nih, soalnya kereta api angkutan BBM ini
jalannya jalannya agak random teman-teman, kadang telat kadang awal gitu ya teman, soalnya angkutan barang nggak dikejar waktu sih teman-teman. Oke, ini saya nggak ngerekam di luar karena tadi penumpang yang naik agak ramai, jadinya daripada mengganggu saya stay aja di tempat duduk. Alex, Kakak masuk mandek. mandek. Oh iya, mandek. Wah, gak penumpang kok gas saya. Lodo. Mau pergi. Ngerem mobil ya. Dia kosongan tapi sih. Ya pantesan. Lek go iku lah bablas sampai RCL. Mendung masih. Oke teman, di jalur 2 terdapat kereta api angkutan BBM dari stasiun Malang Kota Lama. Ini kosongan ya teman-teman. Tapi kalau dari arah Benteng menuju ke arah Malang Kota Lama itu udah isian. Biasanya rangkaiannya itu dibelah setengah ya teman. Jadi setengah ditaruh Bangil, setengah dibawa ke Malang Kota Lama. Nantinya lokomotifnya bakal seruntulan dari Malang Kota Lama, ngambil rangkaian sisa dari stasiun Bangil menuju ke stasiun Malang Kota Lama. Karena kalau ditarik langsung jadi satu sekaligus gini nggak kuat teman-teman lokomotifnya, takut selip ya, antisipasi selip dan tidak kuat menanjak, jadinya rangkaiannya diputus di stasiun Bangil. Tapi karena ini kosongan jadinya rangkaiannya full panjang. Rasanya. Oke teman-teman, ini pukul 10:27 ya. Kereta api komuter lain Jenggala sudah diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Ini langsung berbelok ya. Kalau di arah sana itu menuju ke arah Jember hingga Banyuwangi. Kalau ke arah sini tuh ke arah Tulangan dan Mojokerto. Jadi ada percabangan ya di stasiun Sidoarjo ini. Yang waktu kereta api KLB parade lokomotif itu juga lewatnya di sini ya teman-teman. Lewat Sidoarjo Tulangan hingga Tarik. Suasana setelah lepas dari stasiun Sidoarjo. Ya terbilang ramai sih teman. Tadi sih sepi banget ya setelah Wonokromo itu. Tapi setelah Waru dan Sidoarjo ini ekonomi 1 terbilang cukup ramai. Ya lumayan lah ya. Oke teman-teman, kereta api komuter lain Jenggala sudah tiba di stasiun Tulangan. Anda telah tiba di stasiun Tulangan. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Tulangan, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, jadi kereta api komuter lain Jenggala yang saya naiki ini melewati rute Sidoarjo, Tulangan hingga Tarik ya. Jadi kereta api Jenggala ini mempunyai 2 opsi rute yang bisa kalian coba. Ada yang melewati Sidoarjo, Tulangan, dan ada yang melewati sepanjang Krian ya. Untuk yang saya naiki ini itu melewati stasiun Sidoarjo dan Tulangan terlebih dahulu ya. Nanti dari stasiun Mojokerto menuju stasiun Wonokromo saya akan coba naik kereta api Jenggala yang versi melewati Tarik, Krian hingga sepanjang. Jadinya nanti saya nih kontennya ini ngelup ya, loop line, ngeluping jalur mini ya. Oke teman, kereta api komuter lain Jenggala saat ini sudah berhenti di stasiun Tarik ya, pada pukul 10:54. Ini kayaknya berhenti normal sih teman-teman, tanpa silang dan susul. Oke, stasiunnya ada di sebelah sana. Itu stasiun baru ya. Kalau stasiun lamanya itu di sebelah situ ya teman-teman. Kelihatan bangunannya untuk stasiun lama. Kalau stasiun baru ada di sebelah sini. Dengan adanya bangunan baru, bangunan lamanya ini nggak dibongkar ya teman-teman.
tidak seperti stasiun Sepanjang. Sepanjang ini bangunannya ya dibongkar ya. Iya, Tidak no iki. Iya jadi kak. Iya. Arpok. Kalau stasiun Sepanjang itu bangunannya itu dibongkar teman-teman. Bukan dibongkar sepenuhnya, tapi dibongkar untuk dijadikan warung kopi gitu ya, warkop. Oh, baru kali gitu ngomong. Ya iya saya kesini OTW. Tahan. Oh enggak, itu spesial. Ah, itu belok. Oke teman-teman, kereta api 477 Komuter Line Jenggala ini persiapan masuk ya di stasiun Mojokerto. Ini berhenti di jalur 3 sepertinya, jalur 3 atau jalur 5. Apa itu? Oke teman, sekarang kereta api Komuter Line Jenggala sudah tiba di stasiun Mojokerto. Ini bertemu dengan Argo Tahu Bulat atau ya biasanya dibuat inspeksi jalur sih teman-teman. Ini berhenti sepertinya di jalur 5. Ini kita melewati beberapa jalur terlebih dahulu di stasiun Mojokerto. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di area parkiran stasiun Mojokerto. Ini saya tadi udah turun sih teman-teman, udah setengah, ya hampir 1 jaman ya. Estimasi berangkat dari stasiun Mojokerto, kereta api Komuter Line Jenggala yang akan saya lanjutkan dari Mojokerto hingga Wonokromo ini berangkat dari stasiun Mojokerto itu pada pukul 12:20 ya. Estimasi segitu. Saya akan lanjut dengan rangkaian serta lokomotif yang sama pada kereta api Komuter Line Jenggala 478 yang akan mengantarkan saya dari stasiun Mojokerto menuju ke stasiun Wonokromo. Ya, ini panas juga sih teman-teman. Jadi kita langsung saja boarding tiket terlebih dahulu dan masuk ke rangkaian. Mungkin saya akan ke ekonomi 106 tempat duduk saja ya. Karena di ekonomi Kemenhub atau 80 tempat duduk itu cukup panas dan AC-nya kurang kerasa. Oke teman, ini daftar kereta api lokal, jadwal dan tarif kereta api lokal di Mojokerto ya. Ada mulai dari kereta api Komuter Line Doho, Komuter Line Penataran, lalu ada Supas, Blorasura, Jenggala, Arjonegoro, dan masih banyak lainnya ya. Jadi di setiap stasiun besar sepertinya ada panduan gini ya mengenai jadwal dan tarif untuk kereta api lokal yang ada di Daob 8. Nah ini Doho, Penataran, Blorasura, Arjonegoro, Jenggala, Supas. Ini Jenggalanya ada 3 ya. Ada yang via Sepanjang dan ada yang via Tulangan. Dan stasiun pemberhentian atau stasiun terminus dari Komuter Line Jenggala ini bertambah ada 2, yaitu ada dari Stasiun Indro dan Stasiun Babat. Ini saya coba yang dari Stasiun Indro ya, karena Stasiun Babat saya belum ada waktunya. Mungkin lain waktu saya akan coba yang dari Mojokerto ke Babat. Oke, ini saya menuju ke rangkaian. Mungkin saya akan duduk di ekonomi. Makasih. Mungkin saya akan duduk di ekonomi 3, kalau enggak 2 ya. Oh, panjang juga ya ternyata Jenggala ya. Enggak kerasa sih teman-teman, ternyata panjang juga kereta Jenggala. Ini bertemu dengan Argo Tahu Bulat atau
sarana inspeksi rel ya, jalur rel. Kami persilahkan untuk masuk ke dalam kereta yang telah tersedia di jalur itu. Kita di peron 5. Ya, di peron 5 sepertinya ya. Sat. Ya, Bo. Gimana? Iko. Loro ta, telu? Loro. Loro ngono. Oke teman-teman, ini apa nama dari kereta api komuter lain Jenggala. Oh, panjang banget ya teman. Sekarang ada 3 keberangkatan. Babat Mojokerto via Sepanjang, ada yang Indro Mojokerto via Sepanjang, dan ada yang Indro Mojokerto via Sidoarjo. Tadi yang Indro Mojokerto via Sidoarjo kita sudah coba ya. Dari Indro langsung ke Mojokerto via Sidoarjo dan Tulangan. Ini saya akan coba yang Mojokerto ke Indro, tapi saya nggak sampai Indro sih teman-teman. Hanya sampai stasiun Wonokromo saja. Dan yang akan saya naiki kali ini akan melewati stasiun Tarik Krian Sepanjang hingga Wonokromo. Mantep nih. Oke teman-teman, persiapan berangkat. Persiapan berangkat dari jalur 5 kereta api Jenggala 478 menuju ke stasiun Indro. Ini masih ada penumpang yang naik teman-teman. Oke, berangkat kembali kereta api Jenggala. Kok masih belum dibunyikan ya teman-teman? Oke, kita tutup. Kereta api Jenggala berangkat dari stasiun Mojokerto pada pukul 12:21 ya, lambat 1 menit. Oke, berangkat dari jalur 5 stasiun Mojokerto. Oke teman, sekarang saya sudah tiba di stasiun Tarik. Sekarang pukul 12.02. Seharusnya bertemu dengan kereta api komuter lain Do dan nomor K405 ya. Tapi di sini bertemunya bukan silang, melainkan papasan. Jadinya kita berangkat, komuter lain Do-nya datang. Baik loh. Oke teman, ini kita berpapasan dengan kereta api komuter lain Do dari stasiun Surabaya Kota hingga stasiun Surabaya Kota lagi. Jadi di KPK 2025, wow, bawa LD-an teman-teman. 1 K1 mil steel new image dan 1 kereta stainless steel. Jadi di KPK 2025 ini kereta api komuter lain Do ini tidak berganti nama ya di stasiun Blitar, melainkan berlanjut dari stasiun Surabaya Kota menuju ke stasiun Surabaya Kota lagi. Jadi selama loop line itu namanya cuma 1, tidak berganti nama seperti di KPK 2023. Itu juga berlaku teman-teman untuk kereta api komuter lain Penataran juga ya, dari stasiun Surabaya Kota menuju ke stasiun Surabaya Kota lagi. Jadi nanti kalau ada kereta api komuter lain Penataran yang lewat di stasiun Tarik hingga Wonokromo itu namanya bukan Do ya teman-teman, tapi Penataran. Oke teman, sekarang saya bersama teman saya Satrio. Di sini
Kereta api komuter lain Jenggala ini baru berangkat kembali dari stasiun Kedinding. Ini sarana yang saya naiki adalah K3000601 buatan tahun 2006 dengan nomor urut sarana ke-1. Ini milik Depo Induksi Totopo ya. Tapi anehnya tadi pintunya agak rusak ya. Kalau dibuka dari dalam itu agak susah ya. Cuma kalau dibuka dari luar masih bisa ya. Wow. Ini kita berpapasan dengan kereta api angkutan BBM Mapet Tanker ya. Madiun Benteng. Kalau Madiun Benteng nih biasanya rangkaiannya pendek ya. Jadi ditarik oleh CC203 itu masih bisa. Oke, persiapan berhenti di stasiun Krian. Di stasiun Krian sepertinya tidak ada silang susul ya teman, melainkan berhenti normal. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Krian. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Krian, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Oke teman-teman, kereta api 478 komuter lain Jenggala kali ini sudah berhenti di jalur 4 stasiun Krian. Sini berhenti normal ya teman-teman, tidak ada silang maupun susul. Di sini tidak berhenti seperti halte Kedinding yang berhenti hanya tergantung penumpang, banyak atau dikitnya penumpang. Di stasiun Krian ini berhenti ada jadwalnya ya teman-teman. Oke, karena nggak ada kereta silang susul, jadi kita langsung saja lanjut ke stasiun Sepanjang. Nanti Bawaran juga berhenti teman-teman, karena haltenya sudah aktif di KPK 2025. Oke, gentengnya sudah berbunyi. Kita langsung saja lanjut perjalanan sampai stasiun Wonokromo. Oke teman, saat ini pukul 13.08, kereta api komuter lain Jenggala sudah tiba di jalur 4 stasiun Sepanjang. Di depan saya ini ada switch over, jadi perpindahan dari jalur ganda menjadi jalur tunggal. Ini sepertinya menunggu silang dengan kereta api komuter lain Jenggala juga. Oh ya. Iya. Oke teman-teman, sampai sini saja video saya kali ini. Naik kereta api komuter lain Jenggala dari stasiun Indro menuju ke stasiun Wonokromo, memutar terlebih dahulu di stasiun Mojokerto. Ini tiba di stasiun Wonokromo pada pukul 13.25.
Ya, ini saya agak kurang mood ya teman-teman ya, karena kalian bisa lihat sendiri footage-footage yang udah saya ambil tadi. Ini dua kereta Kemenhub atau K3 atau ekonomi 80 tempat duduk. Sisanya adalah kereta ekonomi 106 tempat duduk. Ya, saya agak nggak mood sih teman-teman, karena tadi selama di perjalanan kayak dikejar-kejar sama petugasnya sih. Kayak selama di perjalanan itu saya kayak serasa diikutin oleh petugasnya teman. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma bikin konten trip teman-teman. Tapi nggak tahu ya, kayak merasa dicurigai aja sama petugasnya. Padahal niat saya ini cuma bikin konten aja ya. Malah dikejar-kejar, saya pindah. Ya saya padahal kita udah pindah ke beberapa kereta ekonomi, tapi tetap diikutin lah dengan alasan yang nggak jelas. Terus waktu kita di Bordes juga ya gimana ya, di Bordes juga diikutin. Terus waktu saya mau hunting mengabadikan momen kedatangan dari kereta api Jenggala dari stasiun Wonokromo menuju ke stasiun Sepanjang itu juga katanya dilarang ya, katanya keretanya mau diberangkatkan. Padahal kalau menurut jadwalnya normal itu bersilang teman-teman di stasiun Sepanjang, tapi dari petugas yang bertugas di kereta api Jenggala ini kayak tidak memperbolehkan lah, melarang. Padahal saya di batas aman teman-teman, nggak turun dari kereta, nggak turun ke bawah kereta juga, saya masih di Bordes dan ya posisi saya jongkok teman-teman. Udah pasti saya pegangan dan nggak membahayakan diri sendiri juga ya. Oke, ya konten trip ini mungkin akan saya ulangi di lain waktu ya, kalau ada waktu lagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Saya Zidan Alvani, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, ini mungkin bisa jadi konten trip yang gagal. Saya bikin ulang konten tripnya yang versi lebih bagusnya di lain waktu kalau ada waktu lagi ya. Oke. Stasiun Wonokromo.